Yang ketiga, seberapa banyak saum Rasul di bulan Syaban itu? Dan saum apa? Gitu. Kan pertanyaannya itu ya. Seberapa hari saumnya di bulan Syaban dan saum apa? Gitu. Jawabannya ada di hadis Bukhari Muslim juga. Saya bacakan yang di hadis riwayat Imam Muslim ya. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 1156 dari Aisyah. Karena Rasulullah yasumu Sya'ban illa qalila. Rasulullah itu saum di bulan Sya'ban illa qalila, hanya sedikit hari yang tidak saum. Berarti Rasulullah itu saum di bulan Sya'ban hampir sebulan penuh itu. Illa qalila, hanya sedikit hari yang tidak saum. Berarti kalau hanya sedikit hari itu berapa hari? Berarti paling juga berapa? Sepekan gitu. Yang jelas kurang dari separuh yang tidak saumnya. Kalau masih separuh, belum cocok dengan kalimatnya ya. Hanya sedikit hari yang tidak saum. Berarti saum apa itu? Kalau dikatakan saum Senin Kemis, nggak cocok Pak. Senin Kemis tuh 1 bulan, kalau nggak ada bolongnya berapa hari? 8 hari. Cocok nggak dengan hadisnya? Hanya sedikit yang tidak saum. Masih banyak yang belum. Kalau cuma Senin Kemis. Berarti, oh kalau begitu Senin Kemis tambah Ayamul Bid ya. 13, 14, 15. Jumlahnya berapa? Senin Kemis kalau nggak ada bolongnya 8. Ayamul Bid 13, 14, 15. Berapa tuh? 11. Udah cocok belum dengan kalimat ini? Belum juga. Ya. Beliau hanya sedikit hari yang tidak saum. Terus saum apa dong? Saum Daud dong. Saum Daud kalau nggak ada bolongnya berapa hari? Separuh. Belum cocok juga. Ya, saum apa dong ini? Ada yang jawab jemaah saya itu ya di beberapa pengajian yang jawab. Berarti Ustaz itu saum Daud digabungin saum Senin Kemis. Nggak boleh ini malah. Para ulama termasuk Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari mengatakan tidak bisa saum Daud digabungin dengan saum Senin Kemis. Maksudnya gini, Ahadnya saum Daud, Seninnya saum Senin, Selasanya saum Daud. Boleh nggak gitu? Nggak boleh. Kenapa? Karena akan bertentangan dengan pengertian saum Daud. Saum Daud itu mesti sehari saum, sehari enggak, sehari saum, sehari enggak. Kalau digabung gitu jadinya tidak selang-seling gitu. Ya. Jelas Pak ya? Terus saum apa dong? Maka saya baca penjelasan para ulama di hadis ini. Ada 2 pendapat rupanya ya. Ada ulama mengatakan ini saumnya saum Sya'ban saja kalimatnya. Saum Sya'ban. Ya. Sebagian mengatakan saumnya saum mutlak ini Pak. Saum mutlak itu apa? Saum mutlak itu saum sembarang hari. Gitu. Ya. Saum sembarang hari, berapa hari saja. Itu namanya saum mutlak. Di antara dalil saum mutlak itu hadis Bukhari Muslim kan ketika Rasulullah datang ke rumah Aisyah. Rasul datang ke rumah Aisyah, ada makanan enggak? Kata Aisyah, enggak ada makanan ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, idan shaimul yaum. Asumul yaum. Kata Rasul, kalau begitu aku saum deh hari ini gitu. Itu salah satu dalil saum mutlak. Saum sembarang waktu. Ya, cuman saum mutlak itu ada aturan-aturannya. Nggak boleh saum mutlak di hari Idul Fitri, di hari Idul Adha, di hari Tasyrik. Nggak boleh. Nggak boleh saum mutlak di hari Jumat doang. Saum mutlak kalau di hari Jumat mesti ditemenin hari Sabtu atau hari Kamis gitu. Ada aturan-aturannya. Saum mutlak, saum sembarang hari. Nah, di bulan Sya'ban itu kemungkinannya juga Rasul itu saum mutlak setiap hari saum. Terus gimana? Bolehkah kita mengikuti Rasulullah ini saum hampir sebulan penuh di bulan Sya'ban? Maka nasihat para ulama ya adalah sesuaikan dengan kemampuan kita. Lakukanlah, ikutilah prinsip tadarruz, bertahap, jangan meloncat. Jadi maksudnya gini, kalau buat orang-orang yang tidak terbiasa saum sunnah, sangat malas, sangat jarang saum Senin Kemis juga, maka paling tidak di bulan Sya'ban itu Senin Kemis lah, ya. Jangan ada bolongnya gitu. Jangan orang yang tidak biasa saum sunnah sama sekali, masuk bulan Sya'ban, mau ngikutin Rasul nih, saum hampir sebulan penuh, yang ada Ramadannya batal nanti Pak. Nggak kuat nanti. Kalau yang sudah Senin Kemisnya rutin, hampir tidak ada bolongnya setiap bulan, bulan Sya'ban biar ada lebihnya, tambahin dengan ayat
Mulbid. Kalau di bulan-bulan lain, Senin, Kemis, dan Ayyamul Bid juga sudah hampir tidak ada bolongnya, maka boleh bulan Syaban itu saum Daud, silahkan gitu kan. Nah, kalau yang saum Daud sudah rutin sekali, biar sesuai dengan hadis ini, bahwa Syaban itu mesti ada lebihnya, saum sunnah itu, maka silahkan ikutin Rasul nih. Ya. Saum Syaban atau saum mutlak. Saum hampir sebulan penuh. Tapi bolehkah bulan Syaban saumnya sebulan penuh? Nah, ada Sahih Muslim 1156. Aisyah juga yang mengatakan, ma'alim tuhu soma syahron kullah illa Ramadan. Tidak pernah aku ketahui Rasul itu saum sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Jadi tidak ada Rasul pernah saum sunnah sebulan penuh sepanjang hidupnya. Saum beliau yang sebulan penuh hanya Ramadan saja. Berarti praktek di negeri kita banyak sekali, saya dengar laporan dari jemaah, orang-orang yang saum rojab sebulan penuh. Nggak cocok sama hadis Pak ini. Ya. Kata Aisyah, Rasul nggak pernah saum sebulan penuh kecuali Ramadan. Gitu. Hadirin rahmati Allah, itu yang ketiga ya. Yang ketiga. Maka mari banyak-banyakin saum sunnah di bulan Sya'ban. Ya, sesuaikan dengan level kemampuan kita tadi ya. Paling tidak, kalau menurut saya ya, paling tidak Senin Kemisnya jangan bolong Pak. Ya, saum Sya'ban itu. Syukur-syukur Ayyamul Bidnya juga tidak bolong. Mudah-mudahan menjadi pemanasan kita menjelang masuk bulan Ramadan. Karena ibadah juga perlu pemanasan Pak gitu. Ya, jangan dikira olahraga doang, perlu pemanasan, ibadah juga. Olahraga kalau nggak pemanasan, paling beberapa menit juga ngos-ngosan. Ya, beberapa menit juga salah urat itu. Kalau nggak pemanasan dulu langsung lari gitu, ya. Maka kemungkinan orang-orang yang terawihnya cuma di pekan pertama, tadarusnya cuma di pekan pertama Ramadan, kemungkinan Syabannya kurang pemanasan, gitu, Pak. Ya. Masuk tanggal 1 Ramadan langsung ngegas. Jadinya salah urat. Jadinya satu pekan aja udah staminanya sudah ambruk gitu, ya.